Saya ngelihat, pertama kita nggak boleh memutarbalikkan fakta. Soal penggusuran adalah soal yang sangat sensitif di situ kan. Karena kalau kita baca data dari LBH, di zaman Anies juga terjadi penggusuran. Itu bukan kata saya, tapi kata LBH Jakarta, termasuk yang ada di Jakarta Utara. Silakan buka datanya semua, apa kata LBH, penggusuran zaman Anies dari tahun ke tahun. Kemudian yang kedua, kita bicara soal rekam jejak. Rekam jejak adalah ketika kita melihat seseorang, bagaimana dia tidak hanya bicara, tapi dia juga membangun. Apa rekam jejaknya di situ? Kita lihat Anies, saya warga Jakarta. Apa yang dilakukan? Sumur resapan yang bikin kacau di mana-mana. Ya tahun berapa di Jakarta? Kemudian juga Jakarta tahun berapa Mas yang Guntur? dilihat juga perkampungan juga Saya tinggal kan di yang Jakarta dari dibangun tahun gitu kan. 81. Itu kita Dari lihat tahun saja. 81. Loh, saya itu Ya, tahun melihat berapa? apa yang dilakukan oleh Anies ketika lihat Jakarta. Saya dari tahun Jadi nggak 81 usah di Jakarta. melihat bagaimana persoalan Waduh. di sini di situ. Kalau- Enggak dong. Kalau kamu pernah ke Kegagalan Anies ini. Champs-Élysées di Prancis ya, di Paris, kalau kamu pernah, kamu lihat sekarang Sudirman tuh mirip Champs-Élysées. Sudirman itu sudah dibangun sejak zamannya Pak Jokowi gitu loh. Ketika dia buat inilah, itu bukan bicara fisik, Anda bicara untuk melihat nuansa. Jakarta sekarang, jangan Nuansa. 80-an. Lu Yang saya lihat ada ketika zaman Anies. Itu saya bisa hebatnya. bandingkan Di zaman zaman Anies Jokowi, itu hebat. kemudian zaman Ahok, kemudian zaman Wah. Anies. Anies itu kemunduran dari setiap zamannya gitu loh. Salah Anda. LBH Jakarta mencatat bahwa Pemprov DKI Jakarta masih melakukan penggusuran paksa. Dari total seluruh kasus penggusuran paksa di DKI Jakarta selama Januari hingga September 2018, Jakarta Selatan menjadi kota administratif yang paling banyak melakukan penggusuran. Penggusuran di wilayah ini sebanyak 23 titik, lalu disusul oleh Jakarta Pusat dengan 22 titik penggusuran. Sementara itu di Jakarta Utara dan Jakarta Barat sebanyak 12 titik dan Jakarta Timur 10 titik penggusuran. Jakarta Pusat menjadi kota administrasi paling banyak melakukan penggusuran terhadap unit usaha, yaitu sebanyak 19 titik penggusuran. Sedangkan Jakarta Selatan terdapat penggusuran terhadap hunian, yaitu sebanyak 10 titik penggusuran. Total ada 79 titik penggusuran secara paksa di Jakarta selama waktu tertentu. Faktanya, data LBH Jakarta ini sudah lama ditanggapi Anies, tepatnya pada 15 Oktober 2018. Bahwa harus dicarikan jalan keluar sehingga yang menjadi hak dasar terpenuhi, tetapi kita juga tidak melewati kewenangan ketika menyangkut pada persoalan-persoalan hukum yang belum selesai. Jadi Bapak sekalian, kami ingin warga di Jakarta kebutuhan papannya baik, kebutuhan pangannya tercukupi, dan bisa meraih masa depan yang lebih baik. Saya pesan kepada semua ini para perwakilan yang menerima IMB kawasan, sampaikan kepada masyarakat di tempat Bapak Ibu tinggal supaya menjaga keguyuban, menjaga kebersamaan. Kampung itu bukan soal bangunan, kampung itu adalah soal kehidupan, soal interaksi, soal kebersamaan. Kan itu harus dirawat, kehidupan dijaga. Jadi Bapak Ibu sekalian, jaga soliditas, jaga keguyuban. Yang kedua, pastikan lingkungan bersih. Jadi sekarang udah pada punya IMB nih. Oke, pastikan lingkungannya terjaga dengan baik, bersih, rapi, sehat. Kala itu Anies menjelaskan, eksekusi berupa penggusuran bisa dilakukan oleh pihak-pihak yang bersengketa dan tidak berkaitan dengan pemerintah DKI Jakarta. Anies menegaskan tidak pernah menyetujui permintaan intervensi untuk mengosongkan kawasan dari pihak-pihak yang terlibat sengketa. Faktanya, janji Anies menghentikan reklamasi direalisasikan lewat keputusan Gubernur nomor 1409 tahun 2018 yang menyatakan 13 pulau reklamasi dicabut izinnya. Pulau G dan beberapa pulau lainnya tidak termasuk karena sudah terlanjur dibangun. Namun Anies menegaskan pulau-pulau itu akan diatur untuk kepentingan masyarakat. Anies pun menunjuk BUMD DKI Jakarta PT Jakarta Propertindo untuk mengelola pulau tersebut bersama Pulau C dan D. Sementara lewat Pergub 1744 ia mengganti nama Pulau G dengan Pantai Bersama. Pada 20
27 November 2019, PT Muara Wisesa Samudra selaku pengembang juga berstatus anak usaha PT Agung Podomoro Land meminta secara resmi perpanjangan izin reklamasi Pulau G lewat surat. Mereka sendiri mendapatkan izin reklamasi berdasarkan Pergub 2238 tahun 2014 yang diterbitkan Gubernur sebelum Anies, yaitu Basuki Cahayapurnama. Namun izin tidak juga keluar, sehingga mereka memutuskan menggugat pada 16 Maret 2020. Majelis Hakim PT UN mengabulkan gugatan PT Muara Wisesa Samudra dan Pemprov DKI Jakarta keberatan. Karena itulah mereka mengajukan PK, namun akhirnya tetap ditolak. Kala itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Riza Patria mengatakan, apabila memang masih mungkin banding, Pemprov DKI Jakarta akan menempuh jalur tersebut. Tapi kalau sudah kasasi, Pemprov harus sesuaikan prinsipnya, harus patuh dan taat pada ketentuan hukum. Yang layak, tapi sebuah kampung yang kita sama-sama lihat rancangannya memungkinkan kehidupan bermasyarakat dirawat dengan desain modern, bahwa ketika kita membangun sesuatu bukan saja berpikir tentang efisiensi ruang, efisiensi biaya, dan optimisasi sumber daya, tapi juga kita harus memikirkan tujuan sosiologis dari bangunan ini, tujuan komunitas dari bangunan ini, dan ini yang kemudian dimunculkan di sini. LBH Jakarta menilai penataan kampung kota berupa program Community Action Plan belum melibatkan warga setempat dan tidak memberi kepastian hak tempat tinggal yang layak. Faktanya, Anies dalam menjalankan program pemerintahannya selalu mengedepankan pendekatan partisipatif dan kolaboratif. Keberpihakan kepada warga, keberpihakan kepada konstitusi itu bukan diwujudkan dalam kata-kata, tapi diwujudkan dalam perbuatan. Dan tempat ini menjadi contoh. Kalau kita tengok ke belakang, 2 tahun yang lalu ketika peristiwa itu terjadi, tidak ada hati manusia yang tidak menangis menyaksikan peristiwa di sini. Semua kewarasan tidak bisa menerima apa yang kita lihat di tempat ini. Dalam banyak kesempatan, ia pun mengajak komunitas, lembaga sosial, universitas, bahkan pemerintah pusat, BUMN, BUMD, dan kalangan swasta untuk bersama-sama membangun sebuah kolaborasi. Contohnya, pada bulan Agustus 2020, Pemprov DKI Jakarta bersama sejumlah pihak menggarap kampung susun akuarium untuk membangun harapan warga yang menjadi korban penggusuran menjadi kenyataan. Penataan kampung akuarium ini telah mendapatkan dukungan organisasi kemasyarakatan, jaringan rakyat miskin kota, Urbanpur Konsorsium, dan Rujak Center for Urban Studies yang menjadi fasilitator warga kampung akuarium. Dunia internasional seperti UN Special Reporter juga melakukan penelitian serta menyumbangkan idenya untuk pembangunan kampung akuarium. Peningkatan kualitas permukiman merupakan program prioritas pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam upaya untuk menciptakan lingkungan hunian yang tertata, aman, layak, dan manusia. Sesuai dengan Kepgub 878 tahun 2018 tentang tugas pelaksanaan penataan kampung dan masyarakat, ditetapkan ada 21 kampung prioritas dan satu diantaranya adalah kampung akuarium. Penyusunan rencana aksi penataan kawasan berbasis masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat didorong untuk bisa ikut berperan aktif serta kolaboratif. Kita punya prinsip untuk advokasi tentang hunian layak. Jadi hak terhadap hunian layak itu yang menjadi dasar kita masuk untuk terlibat dalam kampung akuarium. Itu kan banyak hal-hal yang teknis gitu, misalnya harus ada jendela, harus ada penghawaan di dalam rumah, harus ada jarak antar bangunan yang untuk menyediakan area aman untuk bencana misalnya. Perlu cara menyampaikan yang dari bahasa teknis sekali ke bahasa pemahaman warga sehari-hari yang lebih mudah. Ada 2 pemahaman lah gitu. Nah, JRMK bertugas menyatukan pemahaman itu, bagaimana mereka itu mempunyai mimpi yang sama dulu deh gitu.
kita memberikan penyadaran apa sih sebetulnya yang disebut dengan hak atas bertempat tinggal kayak gitu. Kenapa sih mesti diperjuangkan? Kolaborasi itu juga dilakukan Anies ketika membangun kampung susun produktif tumbuh cakung di Jatinegara, Jakarta Timur. Nantinya, kampung susun tersebut akan diperuntukkan bagi warga Bukit Duri yang menjadi korban penggusuran pada September 2016, yakni era Ahok. Pembangunan Kampung Kunir di Pinang Sia, Taman Sari, Jakarta Barat yang pernah digusur pada tahun 2015 silam juga dibangun dengan pendekatan kolaborasi dan partisipasi berbagai pihak. Nantinya, kampung susun tersebut akan ditempati oleh 33 keluarga. Kampung Susun Kunir berlokasi tidak jauh dari kawasan Kota Tua. Dan baru-baru ini diresmikan adalah penataan Kampung Tanah Merah, Jakarta Utara. Kampung yang sudah lebih dari 25 tahun terisolir, kumuh, banyak sampah, dan tidak sehat itu, kini disulap menjadi kampung yang tertata rapi dan sehat. Warga Kampung Tanah Merah pun kini bisa bernafas lega karena mereka telah memiliki izin mendirikan bangunan kawasan. Tanah Merah ini menjadi percontohan bagi kita semua di pemerintahan Pemprov DKI Jakarta bahwa harus dicarikan jalan keluar sehingga yang menjadi hak dasar terpenuhi, tetapi kita juga tidak melewati kewenangan ketika menyangkut pada persoalan-persoalan hukum yang belum selesai. Jadi Bapak-Ibu sekalian, kami ingin warga di Jakarta kebutuhan papannya baik, kebutuhan pangannya tercukupi, dan bisa meraih masa depan yang lebih baik. Saya pesan kepada semua ini para perwakilan yang menerima IMB kawasan, sampaikan kepada masyarakat di tempat Bapak Ibu tinggal supaya menjaga keguyuban, menjaga kebersamaan. Kampung itu bukan soal bangunan, kampung itu adalah soal kehidupan, soal interaksi, soal kebersamaan. Kan itu harus dirawat, kehidupan dijaga. Jadi Bapak Ibu sekalian, jaga soliditas, jaga keguyuban. Yang kedua, pastikan lingkungan bersih. Jadi sekarang udah pada punya IMB nih. Oke, pastikan lingkungannya terjaga dengan baik, bersih, rapi, sehat. Terobosan Anies Baswedan untuk menyiasati status lahan warga yang belum jelas. IMB kawasan ini baru pertama kali ada di Indonesia. Inilah bentuk konkret kolaborasi partisipatif yang dibangun Anies Baswedan dalam mengelola dan menata kampung-kampung kumuh di ibu kota. Ini bukan saja memberikan kesempatan Bapak Ibu sekalian punya rumah yang layak, tapi sebuah kampung yang kita sama-sama lihat rancangannya memungkinkan kehidupan bermasyarakat dirawat dengan desain modern. Bahwa ketika kita membangun sesuatu, bukan saja berpikir tentang efisiensi ruang, efisiensi biaya, dan optimisasi sumber daya, tapi juga kita harus memikirkan tujuan sosiologis dari bangunan ini, tujuan komunitas dari bangunan ini, dan ini yang kemudian dimunculkan di sini.